Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sarkup Official. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Tayangan video ini saya akan berbagi cerita pengalaman seseorang yang sangat mengerikan yang tidak pernah akan terlupakan sampai sekarang ini. Bagaimanakah ceritanya? Simak terus ceritanya. Santet bersarang di alat kelamin. Di tahun 2005 sepasang suami istri, Denny dan Rahmah, datang ke rumahku. Usia mereka terpaut jauh. Denny berusia kurang lebih 40 tahun, sedangkan Rahmah berusia kurang lebih 30 tahun. Setelah berbasa-basi, lalu kami memulai pembicaraan. "Ada masalah apa nih? Kalian datang kemari?" tanyaku. "Begini, saya sebenarnya sedang sakit, tapi bila orang melihat saya, hampir semuanya mereka tidak percaya kalau saya sedang sakit," jawab Rahmah pelan. "Loh, memang kamu sakit apa?" tanyaku ingin tahu. "Sudah 2 tahun lebih, sejak kami tinggal di Malang, Jawa Timur, saya sakit. Tapi ketika saya berobat ke dokter, maka dokter yang kami datangi untuk berobat selalu memberitahu bahwa saya tidak ada penyakitnya," ujar Rahmah. "Padahal saya merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi sakit itu rasanya aneh sekali," sambung Rahmah. Aku manggut-manggut menyimak penuturan Rahmah. "Bagaimana saya tidak merasa aneh, Pak? Setiap kami berniat akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Maka saat itulah alat vital saya berdarah, seperti haid. Pada awalnya kami menganggap biasa-biasa saja. Tapi yang membuat kami aneh adalah apabila kami tidak berniat melakukan hubungan badan, maka selama sekian hari itulah alat vital saya tidak pernah berdarah atau haid." Kemudian mereka secara bergantian menjelaskan secara runut muasal sakitnya Rahmah. Dahulu sebelum menikah dengan Denny, Rahmah adalah seorang janda muda yang cantik dan berkulit putih. Banyak lelaki yang menaruh hati padanya. Setidaknya ada 4 orang lelaki yang kelihatannya lebih serius kepada Rahmah dibandingkan dengan lelaki yang lain. Mereka adalah, sebut saja A, B, C dan D. Namun yang kelihatan lebih agresif untuk mendapatkan Rahmah hingga sampai ke jenjang rumah tangga hanya 2 orang saja, yaitu B dan D. Di antara mereka sampai ada yang bersumpah bahwa walau bagaimanapun juga dia harus mendapatkan Rahmah untuk dinikahi sebagai suami istri. Kalau tidak dapat hari ini, maka hari esok atau lusa harus dapat, harus nikah, harus jadi suami istri. Mendengar sumpah dan tekad 2 pacarnya itu, Rahmah hanya diam saja. Sebagai wanita timur, Rahmah berusaha menjaga adat istiadat ketimuran. Dia hanya menunggu saja kelanjutan tekad pacar-pacarnya. Setelah sekian bulan menunggu, ternyata pacar-pacar Rahmah yang telah bersumpah dan bertekad itu tidak pernah mewujudkan cita-cita mereka. Cita-cita, tekad, dan sumpah itu cuma sekedar perbicaraan yang sifatnya hanya memberikan harapan belaka kepada Rahmah. Waktu berganti, lalu tibalah saatnya pucuk dicinta ulam tiba. Saat Rahmah masih sabar menunggu pembuktian janji pacar-pacarnya, datanglah Denny, duda beranak 1. Perkenalan pun terjadi. Singkat cerita, mereka lama-lama sudah saling mengenal sifat dan karakter masing-masing. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dilakukan di Malang, Jawa Timur, tempat orang tua Denny berdomisili. Saat malam pertama sebagai sepasang suami istri, Denny ingin membuktikan kejantanannya kepada istrinya, Rahmah. Namun apa yang terjadi? Saat itu, di malam pertama, alat vital Rahmah mengeluarkan darah. Denny dan Rahmah sedikit kecewa. Rahmah membujuk suaminya agar sabar dan jangan marah. "Paling-paling haidnya cuma 5 hari, ujar Rahmah menjelaskan. Sebagai seorang muslim, untungnya mereka masih mematuhi rambu-rambu agama. Ketika darah haid Rahmah sudah berhenti persis di hari yang kelima, lalu mereka berniat untuk melakukan hubungan badan. Dan ketika mereka sudah bersiap melakukan tugasnya, ternyata alat vital Rahmah berdarah lagi, haid lagi. Pendarahan atau haid itu sudah seringkali terjadi di alami Rahmah. Lama-lama mereka berpikir dan bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang telah terjadi?
Lalu mereka mencoba berobat dan konsultasi kepada beberapa orang dokter. Namun hasilnya nihil. Semua dokter memberi jawaban bahwa Rahmah tidak ada penyakit apa-apa. Tidak puas dengan jawaban dokter, lalu mereka mencari pengobatan alternatif. Jawaban dari para juru obat alternatif berbeda-beda. Namun intinya mereka menyatakan tidak sanggup untuk mengobati sakitnya Rahmah. Selama menjalani pengobatan kepada para juru obat alternatif, Rahmah dan Denny pernah dimintakan syarat yang bertentangan dengan akidah agama Islam. Karena inginnya sembuh, terpaksalah mereka menuruti semua perintah juru obat alternatif itu tanpa berpikir panjang lagi. Yang penting sembuh, begitu kalimat yang ada dalam benak Rahmah. 2 tahun sudah Rahmah menderita sakit yang aneh. Selama menjalani pengobatan dengan para juru obat alternatif, reaksi yang didapatkan adalah sakitnya Rahmah justru bertambah parah. Malah mereka seringkali bertengkar, salah paham. Setelah mendengar uraian mereka yang cukup panjang, lalu aku memutuskan untuk mengobati Rahmah dengan ruqyah. Mereka langsung saja setuju ketika aku memberikan penjelasan tentang pengobatan dengan ruqyah. Sebagai persiapan, aku meminta kepada Rahmah untuk mengambil air wudhu. Begitu juga suaminya. Aku minta mereka duduk bersimpuh menghadap kiblat. Aku jelaskan bahwa selama pengobatan ruqyah dilakukan, mereka memperbanyak istighfar dan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengerti. Kemudian selesai aku berwudu dan berdoa, lalu aku mulai meruqyah Rahmah dengan membaca ta'awudz. Ketika aku sampai pada pembacaan Auzubillahi minasi, Rahmah langsung berteriak-teriak dan mengamuk. Suaranya keras dan nyaring. Aku teruskan membaca ta'awudz. Rahmah semakin keras saja berteriaknya. Bahkan tubuhnya jatuh di karpet. Dia berguling-guling. Aku menduga dengan yakin bahwa reaksi yang timbul pada Rahmah adalah akibat dari makhluk goib yang ada di dalam tubuhnya. Ya, itu pasti jin non-muslim. Sebab para jin, apalagi jin non-muslim, bila mereka telah melakukan perbuatan zolim dan batil, sudah bisa dapat diduga mereka akan merasakan reaksi yang dahsyat dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Hal itu disebabkan karena kezoliman dan kebatilan yang telah mereka lakukan. Aku teruskan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Rahmah semakin mengamuk sambil menendang dan memukul siapa saja yang dekat dengan dia. Aku tetap meneruskan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Selama pengobatan dengan ruqyah, dari mulut Rahmah terlontar ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah "Panaas, panaas, panaas," sambil menutup kedua telinganya dengan 2 tangannya. Ada juga ucapan yang menantang dengan memandang tajam ke arah wajahku. "Untuk apa kamu ikut campur urusan ini? Hah, ilmu kamu tidak mampu melawan aku," sambil tertawa. "Panaas, aku tidak mempan dengan yang kamu baca. Aku akan ambil orang ini," maksudnya Rahmah, "untuk menjadi budakku." Masih banyak lagi ucapan-ucapan Rahmah yang menjelaskan bahwa ucapannya itu adalah bukan dari mulutnya sendiri, tapi ucapan yang dikendalikan oleh makhluk goib yang zalim dan batil. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku kekuatan dan kemampuan dalam mengobati Rahmah dengan ruqyah. Aku yakin tanpa ada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini bukanlah apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang aku baca pun, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan dan tidak meridhoi ikhtiarku ini, sudah pasti Rahmah tidak bereaksi seperti itu. Aku tetap membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan semakin mantap dan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat aku tidak gentar sedikit pun dengan semua ucapan dan gertakan Rahmah itu. Kira-kira 15 menit berlalu. Kemudian jin yang berada di tubuh Rahmah menggerakkan kedua tangan Rahmah. Kedua tangan Rahmah mencekik lehernya sendiri sambil berkata, "Akan saya matikan orang ini." Hahaha. Aku hentikan sementara pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Bukan karena takut, tapi ingin bertanya kepada jin yang ada di dalam tubuh Rahmah. "Siapa kamu?" Hahaha. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya." Hahaha. Mata Rahmah melotot ke arahku.
Baik, kalau begitu apa maksud kamu berada di tubuh wanita ini? Aku inginkan dia mati. Aku puas kalau dia mati. Aku sakit hati pada dia, karena dia telah menikah dengan orang lain. Apa agama kamu? Aku tidak punya agama. Di dalam tubuh wanita ini, di mana kamu berada? Haha, jawab jin itu sambil menunjuk ke arah alat vital Rahma. Apa yang telah kamu lakukan selama kamu berada di tubuh wanita ini? Aku buat dia selalu berdarah setiap akan hubungan badan dengan suaminya. Hahaha, aku puas, karena wanita ini jadi sakit dan mereka tidak jadi hubungan badan. Apa kamu tidak tahu, bahwa semua perbuatan kamu itu adalah dosa? Tidak, aku tidak peduli. Sudah berapa lama kamu berada di tubuh wanita ini? 2 tahun, untuk apa kamu tanya-tanya? Hahaha, tidak apa-apa. Sekarang saya minta kamu keluar dari tubuh wanita ini demi kepatuhan kamu pada Allah. Tidak mau, kenapa? Karena saya sakit hati pada wanita ini. Setelah proses tanya jawab dan sidang yang berlangsung cukup lama dan panjang, akhirnya aku bersama tim berhasil mengeluarkan jin itu walaupun dengan cara memaksanya. Aku berpikir bila jin yang ada di tubuh Rahma ini tetap dibiarkan terus, dialog terus, maka Rahma akan capek. Aku khawatir lama-lama jin itu akan menguasai Rahma. Kemudian kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran memohon kepadanya agar Dia memberikan kami kekuatan dan kemudahan dalam proses mengeluarkan jin yang ada di tubuh Rahma. Akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berhasil mengeluarkan jin itu. Rahma pun sadar dan siuman. Dia sembuh. Lalu aku memberikan nasihat bahwa mereka harus lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Kerjakanlah sholat fardu dengan berjamaah. Sering-seringlah membaca Al-Quran atau mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sering melamun dan menyendiri. Carilah teman ngobrol. Aku berikan perumpamaan bahwa serigala akan sangat berani kepada kambing yang sendirian. Begitu juga setan, dia akan lebih berani kepada manusia yang sering menyendiri. Apalagi banyak melamun sendirian. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Begitulah nasihat dan saran yang aku berikan kepada Denny dan Rahma bila mereka ingin sehat seperti sedia kala, tidak ingin lagi diganggu oleh jin. Dan di tahun 2009 aku mendengar berita bahwa Rahma dan Denny sekarang semakin berbahagia dengan keadaan rumah tangganya. Mereka sudah tidak pernah cekcok dan ribut lagi seperti dahulu ketika Rahma masih sakit. Dahulu, mereka hampir setiap hari ribut dan cekcok, padahal yang diributkan mereka cuma masalah kecil, bahkan sepele. Dan yang lebih menggembirakan aku lagi adalah bahwa mereka sedang menanti kelahiran buah hatinya yang pertama setelah 2 tahun lebih mereka tersiksa dengan penyakit aneh. Aku berharap dan berdoa semoga mereka diberikan Allah anak yang soleh atau solehah. Semoga pula rumah tangganya menjadi sakinah, mawadah warohmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilisnya, ah, rilis. Jadi teh, pas tadi teh jadi murangan teh.
Jadi mau nggak wujud ini rambut, ini paku, ini itu mual. Dari teman jasadnya semua gitu ya, jin, setan, iblis. Gitu. Cuma media di mana-mana ya walau alam pakai apa pakai itu. Yang penting mah orangnya sing kuat, sing yakin. Insya Allah mudah-mudahan mah nanti nggak ada pengaruh non-Allah. Langsung yakin ya neng buka yang mata lulus ya lemes ya istighfar baca Allahu Akbar baca di Allahu Akbar baca di Allahu Akbar nasalukal ijabah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin